Dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya, iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan. Aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih, Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung, Nia. Live siang Senin 28 Juli tahun 2025. Coba silakan nyalakan kamera. Jangan dikipas ya. Mikrofonnya jangan dikipas. Sebentar. Sebentar, ini lagi itu dulu sebentar. Jangan kena angin mikrofon karena berisik di sini jadinya. Yuk, silakan. Yang muslim-muslim boleh. Kalian naik ke sini bantah pernyataan saya ini. Bahwa yang ngerusakin rumah ibadah, ngerusakin gereja, ngerusakin wihara, itu cerminan ajaran Islam yang sejati itu. Kalau kau tak terima, pergi kau ke Mabes Polri. Ayo, silakan. Saya nanti yang akan membuktikan ajaran Islam seperti itu. Nekat saja kalian mengatakan tidak benar. Oke, saya mau tanya dulu nih, Kak Nia FM. Saya mau tanya dulu, Kak Nia ini muslimah atau apa, Kak? Saya murtadin, Kak. Murtadin lagi. Coba saya tanya dulu nih, ini nggak boleh ngaku-ngaku. Nih maksudnya murtadin dari mana? Dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen? Dari Islam ke Kristen. Tapi kita nggak boleh asal-asal main klaim. Sudah berapa lama Kak Nia itu jadi muslimah? Baru jalan 8 bulan. Maksudnya sudah berapa lama jadi muslimah? Menjadi orang Islam jadi berapa lama? Dari kecil. Sampai dari kecil. umur berapa tahun? Sampai sekarang umur 48. 48 berarti sudah lama jadi orang. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Kalau benar-benar mantan muslimah pasti tahu nih. Doa sholat kah, doa makan, bacaan Quran, apa sajalah yang membuktikan bahwa Kak Nia mantan muslimah. Coba. Apa saja? Ayat kursi kah, apa terserah. Yuk. Anak saja ya, Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jelas ini muslimah nih, muslimah. Iya, gimana Kak Nia ceritanya kok bisa Kak Nia ini meninggalkan Muhammad nih? Gimana jalan ceritanya? Silakan Kak Nia. Sebentar, Kak, saya pindah ke kamar belakang, di sini berisik. Boleh, boleh, silakan, silakan. Tiap hari teman-teman sampai saya, aduh, tiap hari. Besok tinggal uncu PI sendirian yang jadi orang Islam. Ya, artinya sudah banyak ya perempuan-perempuan, laki-laki juga sudah pada speak up ya. Karena di zaman media sosial ini ya kita ungkapkan seperti itu. Ya, silakan Kak Nia. Ya, gimana, Kak? Gimana? Ini boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh, Kak. Baru berapa lama? Saya baru 8 bulan dan sebelumnya saya itu menderita sakit, Kak. Okay. Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak disembuhkan, bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud, Kak. Sholat tahajud, kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud saya wirid. Wiridan. Pas di wirid itu,
saya lampu kamar saya kan gelap ya Kak. Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang, dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu Kak, kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung set, langsung badan saya itu enteng, langsung enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget, saya ini mimpi apa enggak gitu. Saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya itu, tapi saya cubitin, saya sakit, saya nggak mimpi. Itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan, ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan saya bisa duduk. Dan setelah bisa duduk, saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya, bisa berdiri Kakak. Saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit, nangis, saya nangis, jerit-jerit. Sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa Mah? Mama kenapa Mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah ini Mama mimpi apa enggak ini Mama bisa bangun, bisa berdiri. Dan anak-anak juga kan kaget kan, Mama nggak bisa bangun kok sekarang udah bisa berdiri, lari-lari gitu. Iya. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan, malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan paginya, dan paginya saya tanya sama teman, saya ceritakan tuh, saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua Kak. Ya puji Tuhan, langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon, suruh ke sini gitu. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini Kak. Langsung saya cerita semuanya, dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan, aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung Nia, gitu Kak. Dan temen langsung cerita ini itu. Langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang malah dokternya udah meninggal Kak. Malahan Kak. Itu, iya langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter ya. Saya langsung ke dokter. Langsung saya di ronsen, di itu semua ya. Hilang Puji semua Tuhan. penyakitnya Tuhan ya. juga bilang ini mukjizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan saya itu tapi dulu waktu liver muslimah sama ginjal. Ya, waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin Kak. Saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mukjizat Tuhan yang sebenarnya Kak. Luar biasa. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat Kak, luar biasa. Mantap. Saya bisa sembuh sampai sekarang Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi gitu. Oke. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Nia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang pro kontra Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah gitu. Gitu. Ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mukjizat itu Kak. Baik. Gitu. Baik. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti sekarang tinggal bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu, begitu. Amin, haleluya. Iya Kak, meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya.
Betul. butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus, pantang mundur Kak. Udah harga mati Kak. Sekali Yesus ya tetap Yesus selamanya Kak. Baik. Saya percaya waktu dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu Kak. Iya, betul. Haleluya. Haleluya. Iya, teman-teman ya. Jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu. Banyak ya, teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya, teman-teman ya. Masih ada. Oke. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia seperti itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini Kak, kan ini banyak yang itu, kenapa kamu pakai kerudung gitu. Itu banyak pada dipertanyakan itu Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. No. Iya, nggak apa-apa pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh, begitu. Soalnya saya udah nyaman begini Kak, gitu Iya, kan. nggak apa-apa Dan saya pakai kan kerudung buat, nggak masalah. apalagi saya single mom kan, saya buat ngelindungin itu kan gitu. Dan saya anak 5 Kak. Bus banyak mantap. Saya besarin anak 5. Dan yang kedua udah kerja, yang ketiga kuliah, yang keempat baru SMA kelas 3, yang ketiga kelas 3 SD Kak. Ya puji Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya Kak dan anak-anak. Puji Ya, Tuhan. oke lah. Oke, hanya itu yang disampaikan Kak Nia. Ya, saya pengen banyak belajar lagi ya dari kakak dan dari teman-teman semuanya. Oh, boleh, ada itu forum-forumnya. Saya sarankan ini yang makanya ini teman-teman kita nih perlu tempat apologa itu biar nanti ada sendiri-sendiri ya teman-temannya. Bisa juga pakai channel ini teman-teman, tapi sebenarnya ya masih besok lah itu ya. Ada sebenarnya di ini di channel-channel kalau mau belajar tentang Kristenan bisa seperti itu. Kita besok buka kelas khusus lah ya teman-teman ya. Kelas online di TikTok belajar firman Tuhan bisa teman-teman. Oke Kak. Seperti itu. Oke, begitu Kak Yuli. Oke? Oke. Terima kasih Kak Yuli ya. Terima kasih. Karena hari ini kita lagi bahas tema yang anu ini. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Dulu saya pesan dulu ya. Apa itu? Titip pesan buat negara kita. Dan saya titip pesan buat Bapak Presiden dan Bapak Gibran, dan tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Kan kita Indonesia ini negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Kami umat Kristiani minta keadilan dari negara kita dan toleransinya semuanya ya. Saya mohon sama Bapak Presiden dan Bapak Gibran, tolong diperhatikan rakyat kita. Rakyat kita lagi sedang dalam keadaan kehancuran begini, kita harus tolong diperhatikan. Gitu. Oke, hanya begitu ya. Iya. Oke, saya turunkan Kak Nia FM. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama saya turunkan ya. Amin, saya turunkan. Ya, inilah teman-teman ya. Selalu ada lagi ya muslimah yang akhirnya convert, yang akhirnya pindah ke Kristen teman-teman ya, dengan berbagai cara seperti itu. Nah teman-teman, tema kita kali ini sebenarnya bukan membahas masalah muslimah yang pindah ke Kristen ya, karena ya udah begitu banyak. Hari ini kita membahas tema ini teman-teman ya. Perusakan rumah di Padang itu adalah cermin ajaran Islam yang sejati. Ya, seperti yang saya nyanyikan tadi. Dan terjadi lagi, rusakin rumah ibadah lagi. Orang Islam lagi, tiap hari kerjanya begini. Tahun ke tahun sama lagi, rusakin rumah ibadah lagi-lagi. Iya, gini terus kerjanya orang Islam. Dari dulu sampai sekarang terus, Pak.
Kerjanya rusak-rusakin rumah ibadah orang. Yo, silakan. Apakah ini oknum, teman-teman? Ini fenomena apa yang seperti ini nih sebenarnya? Apakah itu memang ajarannya? Atau bagaimana? Nah, ini statement dari orang yang mempelajari agama Islam selama 13 tahun ini. Memang itu ajarannya. Memang itu ajarannya itu. Ya. Kalau tidak percaya, saya kasih kesempatan nih. Saya kasih kesempatan kepada seorang muslim atau muslimah untuk naik kemudian menyanggah argumen saya itu. Membantah argumen saya itu bahwa itu bukan ajaran agama Islam. Coba, beranikah? Nggak berani mereka naik. Yo, silakan. Kaum muslimin wal muslimat, apakah kalian tidak dengar tantangan dari saya untuk membantah statement saya? Bahwa ini memang adalah cara ajaran cerminan ajaran Islam yang terjadi. Mana dalilnya? Saya yang tunjukin. Sungguh nekat yang nyata ya. Oke, kita